Indikator penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik. Admin LMS. 4 prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan indikator penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pilih jenis evaluasi yang sesuai, tes pilihan ganda, esai, portofolio digital. Pelaksanaan. Rancang evaluasi menggunakan platform digital, Google Forms, Moodle, Kahoot, DLL. Pastikan evaluasi memiliki fitur otomatisasi untuk efisiensi penilaian. Analisis hasil evaluasi. Kumpulkan data hasil evaluasi peserta didik. Identifikasi pola jawaban dan kelemahan peserta didik. Dokumentasi dan pengelolaan. Simpan data hasil evaluasi untuk analisis lebih lanjut. Berikan umpan balik kepada peserta didik secara digital. SOP 17, menganalisis hasil evaluasi pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menggunakan data hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital. 2. Ruang lingkup. Analisis statistik nilai peserta didik, efektivitas soal, dan tingkat ketercapaian kompetensi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Tim akademik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Kumpulkan hasil evaluasi dalam bentuk digital. Tentukan metode analisis, statistik deskriptif, analisis kualitatif. Pelaksanaan. Gunakan software analisis data, Excel, SPSS, atau fitur analitik LMS. Identifikasi tren pencapaian dan kendala yang dihadapi peserta didik. Penyusunan laporan dan rekomendasi. Buat laporan analisis hasil evaluasi. Berikan rekomendasi perbaikan metode pembelajaran berdasarkan data. Implementasi perbaikan. Terapkan perbaikan dalam desain pembelajaran digital. Lakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan peningkatan hasil belajar. SOP 18, mengembangkan bahan ajar digital berbasis multimedia. 1. Tujuan. Membuat bahan ajar digital yang menarik dan interaktif dengan elemen multimedia. 2. Ruang lingkup. Penggunaan video, animasi, simulasi, dan elemen interaktif dalam bahan ajar. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan topik dan tujuan pembelajaran bahan ajar digital. Pilih format multimedia yang sesuai, video, infografis, animasi. Pelaksanaan. Gunakan software seperti Canva, Adobe Premiere, atau Articulate Storyline. Pastikan bahan ajar memiliki elemen interaktif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba bahan ajar dengan sekelompok peserta didik. Evaluasi efektivitas bahan ajar berdasarkan feedback pengguna. Dokumentasi dan distribusi. Simpan bahan ajar dalam format digital yang dapat diakses secara luas. Sebarkan melalui LMS atau platform pembelajaran lainnya.
SOP 19, mengelola sumber belajar digital dalam repositori pendidikan. 1. Tujuan: menata dan mengelola sumber belajar digital agar mudah diakses oleh pendidik dan peserta didik. 2. Ruang lingkup: pengelolaan repositori digital berisi buku elektronik, jurnal, video pembelajaran, dan sumber lainnya. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, pustakawan digital, pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan: identifikasi sumber belajar digital yang akan disimpan. Tentukan format file dan metadata yang diperlukan. Pelaksanaan: unggah sumber belajar ke repositori dengan kategori yang jelas. Pastikan sistem pencarian mudah digunakan. Pemeliharaan dan pembaruan: lakukan pembaruan repositori secara berkala. Tambahkan sumber belajar baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dan aksesibilitas: pastikan repositori dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Berikan pelatihan bagi pendidik dan peserta didik dalam mengakses repositori. SOP 20, menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran digital. 1. Tujuan: meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menerapkan elemen gamifikasi. 2. Ruang lingkup: integrasi sistem poin, lencana, leaderboard, dan tantangan dalam pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, pendidik, tim pengembang platform. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan: identifikasi elemen gamifikasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pilih platform atau LMS yang mendukung gamifikasi. Pelaksanaan: tambahkan fitur gamifikasi seperti poin, badge, atau level ke dalam sistem pembelajaran. Buat tantangan atau misi yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Monitoring dan evaluasi: pantau partisipasi peserta didik dan efektivitas gamifikasi. Evaluasi apakah gamifikasi meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dokumentasi dan pengembangan berkelanjutan: simpan data keterlibatan peserta didik dalam sistem gamifikasi. Lakukan penyempurnaan berdasarkan feedback dan tren terbaru. Itulah SOP 16 SOP 20 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 21 SOP 25 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 21 SOP 25 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 21, mengembangkan modul pembelajaran digital. 1. Tujuan: menyusun modul digital yang sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. 2. Ruang lingkup: pengembangan modul dalam format e-book, PDF interaktif, SCORM, atau multimedia lainnya. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, pendidik, tim desain grafis. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan: tentukan struktur dan isi modul berdasarkan kurikulum. Pilih format digital yang sesuai dengan platform pembelajaran. Penyusunan konten: tulis materi dengan bahasa yang jelas dan sistematis. Tambahkan elemen multimedia seperti gambar, video, dan interaksi. Uji coba dan revisi: lakukan uji coba dengan pendidik dan peserta didik. Evaluasi dan revisi modul berdasarkan masukan pengguna. Distribusi dan pemeliharaan: publikasikan modul di LMS atau repositori pendidikan. Perbarui modul sesuai perkembangan materi dan teknologi. SOP 22, mengintegrasikan teknologi AI dalam pembelajaran digital. 1. Tujuan:
Meningkatkan efisiensi dan personalisasi pembelajaran melalui kecerdasan buatan, AI. 2. Ruang lingkup. Penerapan chatbot, analitik pembelajaran, dan sistem rekomendasi berbasis AI. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi kebutuhan pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan AI. Pilih platform atau tools AI yang sesuai, ChatGPT, Adaptive Learning, DLL. Implementasi teknologi AI. Integrasikan AI dalam platform pembelajaran digital. Uji coba fitur seperti chatbot pembantu belajar atau sistem analitik otomatis. Evaluasi dan optimasi. Pantau efektivitas AI dalam membantu proses belajar. Lakukan penyesuaian berdasarkan data penggunaan dan umpan balik pengguna. Dokumentasi dan pengelolaan. Simpan data penggunaan AI untuk pengembangan lebih lanjut. Lakukan pembaruan sistem AI secara berkala. SOP 23, mengelola data pembelajaran dalam Learning Management System, LMS. 1. Tujuan. Menjaga keamanan, ketersediaan, dan integritas data dalam sistem manajemen pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Pengelolaan database LMS, backup data, dan analisis penggunaan sistem. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Admin LMS. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi jenis data yang perlu dikelola, nilai, kehadiran, interaksi. Tentukan kebijakan akses dan keamanan data. Pengelolaan data. Pastikan data tersimpan dengan format yang sesuai dan mudah diakses. Lakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Analisis dan optimalisasi. Gunakan fitur analitik LMS untuk memahami pola belajar peserta didik. Berikan laporan kepada pendidik untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Keamanan dan pemeliharaan. Pastikan sistem LMS memiliki enkripsi dan proteksi terhadap serangan siber. Lakukan audit data secara berkala untuk memastikan akurasi dan keamanan. SOP 24, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis mobile learning. 1. Tujuan. Meningkatkan aksesibilitas pembelajaran dengan mengembangkan sistem berbasis mobile learning. 2. Ruang lingkup. Pembuatan aplikasi atau optimalisasi LMS agar dapat digunakan di perangkat mobile. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT Mobile Developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Analisis kebutuhan pembelajaran mobile bagi pengguna. Pilih platform pengembangan, Android, iOS, atau web-based. Pengembangan mobile learning. Rancang UI/UX yang ramah pengguna dan responsif di berbagai perangkat. Integrasikan fitur-fitur utama seperti akses materi, diskusi, dan evaluasi. Uji coba dan evaluasi. Lakukan pengujian kompatibilitas di berbagai jenis perangkat mobile. Kumpulkan umpan balik pengguna untuk perbaikan. Peluncuran dan pemeliharaan. Publikasikan aplikasi atau versi mobile LMS. Lakukan pemeliharaan dan update berkala sesuai kebutuhan pengguna. SOP 25, menerapkan augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, dalam pembelajaran. 1. Tujuan. Menghadirkan pengalaman belajar yang lebih imersif dengan teknologi AR dan VR. 2. Ruang lingkup. Penggunaan AR untuk visualisasi materi dan VR untuk simulasi interaktif dalam pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan.
Persiapan. Pilih platform dan perangkat yang mendukung, Meta Quest, Microsoft HoloLens, DLL. Pengembangan konten AR/VR. Gunakan software seperti Unity atau Unreal Engine untuk merancang pengalaman AR/VR. Pastikan konten mudah diakses dan memiliki nilai edukatif yang jelas. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan sekelompok kecil peserta didik. Identifikasi materi yang cocok untuk diimplementasikan dengan AR/VR. Perbaiki aspek teknis dan pedagogis berdasarkan hasil uji coba. Implementasi dan evaluasi. Terapkan AR/VR dalam kelas atau pembelajaran daring. Evaluasi efektivitas dan dampak teknologi ini terhadap pemahaman peserta didik. Itulah SOP 21-SOP 25 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 26-SOP 30 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 26-SOP 30 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 26, mengembangkan Learning Analytics untuk monitoring pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menganalisis data pembelajaran digital guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan Learning Analytics dalam LMS untuk memantau interaksi peserta didik dan efektivitas materi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Admin LMS. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan metrik yang akan dipantau, waktu akses, progres belajar, tingkat partisipasi. Pilih platform atau software Learning Analytics yang kompatibel dengan LMS. Pengumpulan data. Integrasikan sistem Learning Analytics ke dalam LMS. Kumpulkan data interaksi peserta didik secara real-time. Analisis dan interpretasi. Gunakan teknik visualisasi data untuk memahami pola pembelajaran. Identifikasi kendala yang dihadapi peserta didik. Tindak lanjut. Berikan rekomendasi kepada pendidik untuk meningkatkan metode pengajaran. Sesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil analisis. SOP 27, menyusun kebijakan dan regulasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 1. Tujuan. Membantu lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan terkait pemanfaatan teknologi pendidikan. 2. Ruang lingkup. Perancangan regulasi tentang etika digital, perlindungan data, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim manajemen pendidikan. Pihak regulasi, Kemendikbud, Dinas Pendidikan. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Kaji kebijakan pendidikan nasional terkait teknologi. Identifikasi kebutuhan regulasi dalam institusi pendidikan. Penyusunan kebijakan. Rancang pedoman etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tetapkan standar keamanan dan perlindungan data. Sosialisasi dan implementasi. Lakukan sosialisasi kepada pendidik dan peserta didik. Pastikan regulasi diterapkan dalam seluruh aspek pembelajaran digital. Evaluasi dan revisi. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Revisi kebijakan berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. SOP 28, melatih pendidik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. 1. Tujuan. Meningkatkan keterampilan pendidik dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Pelatihan penggunaan LMS, media interaktif, dan strategi pengajaran berbasis teknologi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan tingkat literasi digital pendidik. Susun kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan.
Gunakan metode hands-on training dengan simulasi penggunaan teknologi. Berikan contoh penerapan dalam skenario pembelajaran nyata. Evaluasi pelatihan. Gunakan pretest dan post-test untuk mengukur efektivitas pelatihan. Minta umpan balik dari peserta pelatihan untuk perbaikan program. Pendampingan dan pengembangan berkelanjutan. Sediakan forum diskusi dan konsultasi bagi pendidik. Lakukan pelatihan lanjutan sesuai perkembangan teknologi. SOP 29, mengelola infrastruktur teknologi dalam lembaga pendidikan. 1. Tujuan. Memastikan kesiapan dan keberlanjutan infrastruktur teknologi pendidikan. 2. Ruang lingkup. Pengelolaan jaringan internet, server LMS, perangkat pembelajaran digital, dan sistem keamanan IT. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT sekolah, universitas. Pihak manajemen. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Inventarisasi infrastruktur. Catat perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia. Evaluasi kondisi infrastruktur secara berkala. Pemeliharaan dan upgrade teknologi. Lakukan pembaruan perangkat lunak dan sistem keamanan secara rutin. Pastikan infrastruktur mampu mendukung kebutuhan pembelajaran digital. Pengelolaan keamanan dan akses. Terapkan sistem autentikasi dan enkripsi data dalam jaringan. Atur akses ke platform pembelajaran berdasarkan peran pengguna. Evaluasi dan pengembangan. Monitor penggunaan infrastruktur secara real-time. Rancang strategi pengembangan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masa depan. SOP 30, mengembangkan media interaktif untuk pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menyediakan media interaktif yang menarik dan efektif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. 2. Ruang lingkup. Pembuatan media berbasis animasi, simulasi, dan interaktivitas digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan dan konsep media. Tentukan tujuan dan sasaran pembelajaran. Pilih jenis media interaktif yang sesuai, video interaktif, simulasi, AR, VR. Pengembangan konten. Gunakan software seperti Adobe Animate, Articulate Storyline, atau H5P. Pastikan media memiliki unsur gamifikasi dan responsif terhadap interaksi pengguna. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan pendidik dan peserta didik. Evaluasi efektivitas media berdasarkan feedback pengguna. Distribusi dan pemeliharaan. Publikasikan media di LMS atau platform pembelajaran digital. Lakukan pembaruan berkala sesuai perkembangan materi dan teknologi. Itulah SOP 26, SOP 30 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 31, SOP 35 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 31, SOP 35 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 31, mengembangkan sistem manajemen konten, CMS, untuk pembelajaran. 1. Tujuan. Mengelola dan menyajikan materi pembelajaran digital secara terstruktur menggunakan CMS. 2. Ruang lingkup. Pembuatan dan pengelolaan konten pembelajaran berbasis web melalui CMS seperti WordPress, Moodle, atau Drupal. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan dan pemilihan CMS. Tentukan kebutuhan pengguna dan jenis konten yang akan dikelola. Pilih CMS yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Instalasi dan konfigurasi CMS. Pasang CMS di server atau hosting yang sesuai. Sesuaikan tema, plugin, dan fitur sesuai kebutuhan pembelajaran. Penyusunan dan pengelolaan konten. Buat struktur navigasi yang jelas untuk akses mudah. Unggah materi dalam berbagai format, teks,
video, infografis, kuis interaktif. Pemeliharaan dan keamanan CMS. Lakukan pembaruan sistem dan plugin secara berkala. Monitor keamanan data dan lakukan backup secara rutin. SOP 32, mengembangkan sistem gamifikasi dalam pembelajaran digital. 1. Tujuan. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik melalui elemen gamifikasi. 2. Ruang lingkup. Integrasi mekanisme game seperti poin, lencana, leaderboard, dan tantangan dalam pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain game multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi tujuan dan sasaran gamifikasi. Tentukan konsep dan tujuan pembelajaran berbasis game. Pilih elemen gamifikasi yang sesuai, reward, badges, level, leaderboard. Perancangan dan pengembangan sistem gamifikasi. Rancang mekanisme interaksi pengguna dan aturan pemberian poin. Gunakan platform yang mendukung gamifikasi seperti Kahoot, Classcraft, atau LMS berbasis gamifikasi. Uji coba dan evaluasi. Lakukan pengujian dengan sekelompok peserta didik. Kumpulkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas sistem gamifikasi. Implementasi dan pemantauan. Terapkan dalam kelas dan monitor dampaknya terhadap motivasi belajar. Lakukan evaluasi berkala dan optimasi sistem berdasarkan data penggunaan. SOP 33, mengembangkan sistem evaluasi otomatis berbasis teknologi. 1. Tujuan. Menyediakan sistem evaluasi pembelajaran yang cepat, akurat, dan objektif berbasis teknologi. 2. Ruang lingkup. Penerapan ujian online, kuis interaktif, dan analisis hasil evaluasi otomatis. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perancangan sistem evaluasi. Tentukan jenis evaluasi yang digunakan, tes pilihan ganda, esai, kuis interaktif. Pilih platform evaluasi seperti Google Forms, Moodle, atau exam.net. Pengembangan dan pengujian sistem. Rancang sistem dengan fitur koreksi otomatis dan analisis hasil. Lakukan uji coba terhadap sistem sebelum diterapkan secara luas. Implementasi evaluasi. Terapkan dalam kelas atau pembelajaran daring. Pantau hasil evaluasi dan pastikan keamanannya. Analisis dan perbaikan sistem. Evaluasi keefektifan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Lakukan pembaruan dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan. SOP 34, mengembangkan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI. 1. Tujuan. Menyesuaikan pembelajaran secara otomatis berdasarkan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 2. Ruang lingkup. Penggunaan kecerdasan buatan untuk menyusun jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI Data Scientist. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan pembelajaran adaptif. Tentukan kriteria adaptasi berdasarkan data hasil belajar peserta didik. Pilih sistem AI yang sesuai, seperti Adaptive Learning LMS, Smart Sparrow, Newton. Pengembangan sistem adaptif. Rancang algoritma yang menyesuaikan materi dan evaluasi berdasarkan performa pengguna. Uji model AI dengan dataset kecil sebelum implementasi penuh. Implementasi dan uji coba. Terapkan dalam skenario pembelajaran nyata. Kumpulkan data dan analisis efektivitas sistem adaptif. Evaluasi dan optimasi. Lakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji coba. Integrasikan dengan sistem pembelajaran lain untuk hasil yang lebih baik. SOP 35, mengembangkan augmented reality, AR, untuk pembelajaran interaktif. 1. Tujuan. Meningkatkan interaktivitas dan pemahaman peserta didik melalui teknologi AR. 2. Ruang lingkup.
Pembuatan materi pembelajaran berbasis AR untuk eksplorasi visual yang lebih menarik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan konten AR. Tentukan materi yang cocok untuk dikembangkan dalam format AR. Pilih platform AR seperti Unity, ARKit, atau ARCore. Pengembangan dan desain AR. Buat model 3D dan interaksi digital sesuai dengan materi pelajaran. Pastikan kompatibilitas dengan perangkat yang digunakan peserta didik. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian dengan pengguna awal untuk mengevaluasi efektivitas. Perbaiki aspek teknis dan pedagogis berdasarkan umpan balik. Implementasi dan pemantauan. Terapkan dalam pembelajaran dan monitor penggunaan serta dampaknya. Lakukan pembaruan konten AR secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi. Itulah SOP 31, SOP 35 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 36, SOP 40 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 36, SOP 40 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 36, mengembangkan virtual reality, VR, untuk simulasi pembelajaran. 1. Tujuan. Menyediakan pengalaman pembelajaran berbasis VR yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep kompleks. 2. Ruang lingkup. Pengembangan simulasi berbasis VR untuk pendidikan, termasuk eksperimen sains, sejarah, dan eksplorasi dunia digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi materi yang akan disimulasikan. Pilih konsep yang membutuhkan visualisasi mendalam melalui VR. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengembangan konten VR. Gunakan perangkat lunak seperti Unity atau Unreal Engine untuk menciptakan dunia virtual. Integrasikan elemen interaktif agar pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan VR. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian terhadap pengalaman pengguna untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas. Sesuaikan aspek teknis dan pedagogis berdasarkan umpan balik. Implementasi dan evaluasi. Terapkan dalam kelas atau laboratorium virtual. Lakukan evaluasi berkala terhadap dampak VR dalam pembelajaran. SOP 37, mengelola perangkat lunak dan aplikasi pembelajaran. 1. Tujuan. Memastikan perangkat lunak pembelajaran berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Ruang lingkup. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan aplikasi pembelajaran berbasis desktop, mobile, dan web. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Inventarisasi dan seleksi perangkat lunak. Identifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam institusi pendidikan. Evaluasi kecocokan dan kepatuhan terhadap standar pembelajaran. Pemeliharaan dan pembaruan. Lakukan update berkala untuk meningkatkan keamanan dan fitur. Pastikan kompatibilitas dengan sistem operasi terbaru. Pelatihan pengguna. Berikan panduan dan pelatihan bagi pendidik dan peserta didik. Buat dokumentasi penggunaan untuk referensi pengguna. Monitoring dan evaluasi. Pantau performa aplikasi secara berkala. Lakukan survei kepuasan pengguna dan sesuaikan pengembangan berdasarkan masukan. SOP 38, mengembangkan sistem pembelajaran mobile learning, m-learning. 1. Tujuan. Memfasilitasi pembelajaran fleksibel melalui perangkat mobile untuk meningkatkan aksesibilitas. 2. Ruang lingkup. Pembuatan aplikasi dan platform pembelajaran berbasis mobile. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT dan mobile developer. Pendidik. 4.
4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan pengembangan M-Learning. Tentukan kebutuhan pengguna dan fitur utama aplikasi. Pilih platform, Android, iOS, dan teknologi yang digunakan. Pengembangan aplikasi mobile. Buat desain UI UX yang ramah pengguna. Integrasikan fitur interaktif seperti video, kuis, dan forum diskusi. Uji coba dan optimalisasi. Lakukan pengujian pada berbagai perangkat untuk memastikan kompatibilitas. Perbaiki bug dan optimalkan performa aplikasi. Implementasi dan pemeliharaan. Publikasikan aplikasi di Play Store, App Store, atau melalui situs resmi. Lakukan pemantauan penggunaan dan pembaruan rutin. SOP 39, mengembangkan sistem microlearning untuk pembelajaran singkat. 1. Tujuan. Menyediakan pembelajaran dalam format singkat dan padat agar lebih mudah diakses dan dipahami. 2. Ruang lingkup. Pengembangan modul microlearning dalam bentuk video pendek, infografis, dan kuis interaktif. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan konten microlearning. Tentukan topik yang sesuai dengan format pembelajaran singkat. Susun materi dalam bentuk yang ringkas dan fokus pada satu konsep per modul. Pengembangan modul microlearning. Gunakan format yang menarik seperti video animasi, podcast, atau teks interaktif. Pastikan setiap modul berdurasi singkat, 2-5 menit. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian dengan sekelompok peserta didik. Evaluasi efektivitas dan keterlibatan pengguna. Implementasi dan evaluasi. Sebarkan melalui platform LMS atau media sosial. Analisis penggunaan dan tingkat keberhasilan microlearning. SOP 40, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis Artificial Intelligence, AI. 1. Tujuan. Menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. 2. Ruang lingkup. Pengembangan sistem AI untuk rekomendasi materi, chatbot edukatif, dan analisis pola belajar peserta didik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI Data Scientist. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan AI dalam pembelajaran. Tentukan fungsi AI yang akan diterapkan, chatbot, personalisasi pembelajaran, analisis data. Pilih platform atau teknologi AI yang sesuai seperti machine learning dan NLP. Pengembangan model AI. Rancang algoritma AI berdasarkan data perilaku belajar peserta didik. Latih model menggunakan dataset yang relevan. Uji coba dan evaluasi AI. Lakukan pengujian terhadap kemampuan AI dalam memahami dan memberikan rekomendasi pembelajaran. Perbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan AI dalam LMS atau aplikasi pembelajaran. Lakukan pemantauan dan optimasi sistem AI berdasarkan feedback pengguna. Itulah SOP 36, SOP 40 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 41, SOP 45 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 41, SOP 45 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 41, mengembangkan sistem augmented intelligence untuk pembelajaran. 1. Tujuan. Mengintegrasikan teknologi augmented intelligence untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis data dan kecerdasan buatan. 2. Ruang lingkup. Penerapan augmented intelligence dalam rekomendasi materi, analisis tingkat pemahaman peserta didik, dan otomatisasi umpan balik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI Data Analyst. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan augmented intelligence.
Tentukan area pembelajaran yang memerlukan AI untuk mendukung keputusan pengajaran. Pilih platform AI yang dapat dikombinasikan dengan sistem pembelajaran. Pengembangan model augmented intelligence. Kumpulkan data perilaku belajar peserta didik. Rancang algoritma untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi otomatis. Uji coba dan validasi sistem. Lakukan pengujian dengan pengguna untuk memastikan akurasi dan efektivitas AI. Sesuaikan model berdasarkan umpan balik dari pendidik dan peserta didik. Implementasi dan monitoring. Terapkan dalam sistem pembelajaran digital. Pantau hasil dan lakukan optimasi berdasarkan pola interaksi pengguna. SOP 42, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis blockchain. 1. Tujuan. Meningkatkan keamanan, transparansi, dan verifikasi dalam sistem pembelajaran melalui teknologi blockchain. 2. Ruang lingkup. Penggunaan blockchain untuk sertifikasi digital, pencatatan hasil belajar, dan perlindungan hak cipta konten pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT Blockchain Developer. Institusi pendidikan. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan blockchain dalam pembelajaran. Tentukan area yang membutuhkan transparansi tinggi, misalnya, sertifikat digital. Pilih platform blockchain yang sesuai seperti Ethereum atau Hyperledger. Pengembangan dan integrasi sistem. Rancang sistem pencatatan berbasis blockchain untuk hasil belajar atau sertifikasi. Pastikan keamanan dan kompatibilitas dengan sistem pendidikan yang ada. Uji coba dan validasi. Simulasikan transaksi blockchain untuk memastikan keandalan sistem. Lakukan evaluasi dari segi keamanan dan kemudahan penggunaan. Implementasi dan pemantauan. Terapkan dalam sistem pembelajaran atau manajemen sertifikat digital. Lakukan pembaruan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas blockchain. SOP 43, mengembangkan sistem learning analytics untuk pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menggunakan analitik data untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran digital berdasarkan pola belajar peserta didik. 2. Ruang lingkup. Penerapan learning analytics dalam memantau perkembangan belajar, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi personalisasi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim data analis. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan learning analytics. Tentukan metrik utama yang akan dianalisis, misalnya, tingkat penyelesaian tugas, engagement pengguna. Pilih alat learning analytics seperti Google Analytics, Tableau, atau LMS Analytics. Pengumpulan dan pengolahan data. Kumpulkan data interaksi peserta didik dalam platform pembelajaran. Gunakan algoritma statistik untuk menganalisis pola dan tren. Interpretasi hasil dan rekomendasi. Sajikan laporan analitik dalam bentuk dashboard interaktif. Berikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Terapkan hasil analitik dalam strategi pengajaran. Lakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas learning analytics. SOP 44, mengembangkan sistem peer learning berbasis teknologi. 1. Tujuan. Meningkatkan kolaborasi dan interaksi antar peserta didik melalui sistem peer learning berbasis teknologi. 2. Ruang lingkup. Penggunaan platform digital untuk mendukung pembelajaran berbasis diskusi, mentoring, dan feedback antar peserta didik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT. Pendidik dan peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan sistem peer learning. Tentukan model peer learning yang akan diterapkan, forum diskusi, proyek kolaboratif, peer review. Pilih platform pendukung seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau forum berbasis Moodle. Pengembangan dan implementasi sistem.
Buat aturan dan mekanisme interaksi peserta didik. Pastikan sistem memungkinkan interaksi yang efektif dan terstruktur. Monitoring dan evaluasi. Pantau aktivitas peserta didik dan analisis efektivitas peer learning. Kumpulkan umpan balik dan lakukan perbaikan sistem berdasarkan pengalaman pengguna. Peningkatan dan pengembangan lanjutan. Sesuaikan sistem dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam implementasi. Integrasikan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman belajar kolaboratif. SOP 45, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis game edukasi. 1. Tujuan. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis game edukasi. 2. Ruang lingkup. Pengembangan game edukasi interaktif dalam berbagai format, mobile, web, VR. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim game developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan game edukasi. Tentukan konsep game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pilih jenis game, puzzle, simulasi, role-playing yang cocok untuk materi ajar. Pengembangan game. Gunakan platform seperti Unity, Unreal Engine, atau Scratch untuk pengembangan. Pastikan elemen gamifikasi seperti tantangan, reward, dan leaderboard diterapkan dengan baik. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian dengan peserta didik untuk mengevaluasi daya tarik dan efektivitas. Perbaiki bug dan tingkatkan kualitas grafis serta gameplay. Implementasi dan evaluasi. Sebarkan game melalui platform pembelajaran atau toko aplikasi. Analisis penggunaan dan lakukan iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Itulah SOP 41, SOP 45 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 46, SOP 50 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 46, SOP 50 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 46, mengembangkan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI. 1. Tujuan. Menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi dengan menyesuaikan materi dan metode sesuai dengan kebutuhan peserta didik menggunakan AI. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan AI dalam menganalisis performa belajar, memberikan rekomendasi materi, dan menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI Data Scientist. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan pembelajaran adaptif. Analisis karakteristik peserta didik dan gaya belajar mereka. Pilih algoritma AI yang dapat menyesuaikan konten dan metode pembelajaran. Pengembangan model AI untuk pembelajaran adaptif. Kumpulkan data interaksi peserta didik di platform pembelajaran digital. Rancang model AI yang dapat menyesuaikan kurikulum berdasarkan analisis data. Uji coba dan validasi sistem. Lakukan pengujian dengan kelompok uji untuk mengevaluasi efektivitas adaptasi AI. Perbaiki model berdasarkan umpan balik pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan sistem dalam lingkungan belajar nyata. Lakukan monitoring dan pembaruan berkala untuk meningkatkan akurasi AI. SOP 47, mengembangkan sistem microlearning berbasis digital. 1. Tujuan. Meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyajikan materi dalam unit-unit kecil yang mudah dipahami dan diaplikasikan. 2. Ruang lingkup. Pembuatan konten microlearning berbasis video, infografis, dan kuis interaktif. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain instruksional. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan microlearning. Identifikasi konsep yang dapat dipecah menjadi unit kecil. Tentukan format microlearning, video singkat, podcast, infografis, DLL. Pengembangan konten microlearning. Buat skenario dan storyboard untuk setiap unit pembelajaran.
Produksi konten digital dengan pendekatan yang menarik dan ringkas. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba pada kelompok pengguna untuk mengukur pemahaman dan efektivitas. Perbaiki materi berdasarkan umpan balik. Implementasi dan pemantauan. Publikasikan konten pada platform pembelajaran digital. Lakukan analisis engagement pengguna dan optimasi konten secara berkala. SOP 48 mengembangkan sistem pembelajaran berbasis simulasi. 1. Tujuan. Meningkatkan keterampilan peserta didik melalui pengalaman belajar berbasis simulasi yang mendekati situasi nyata. 2. Ruang lingkup. Penggunaan teknologi simulasi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, teknik, dan bisnis. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain simulasi. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan simulasi. Tentukan keterampilan atau konsep yang dapat diajarkan melalui simulasi. Pilih teknologi yang digunakan, VR, AR, atau simulasi berbasis komputer. Pengembangan model simulasi. Rancang skenario interaktif dengan alur yang realistis. Gunakan perangkat lunak simulasi untuk menciptakan pengalaman imersif. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan peserta didik untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Perbaiki elemen interaktif dan teknis berdasarkan umpan balik. Implementasi dan pemantauan. Terapkan simulasi dalam proses pembelajaran. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan kemudahan penggunaan. SOP 49 mengembangkan pembelajaran berbasis augmented reality, AR. 1. Tujuan. Meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik melalui pengalaman pembelajaran yang interaktif dengan teknologi AR. 2. Ruang lingkup. Penggunaan AR dalam visualisasi konsep kompleks, eksperimen virtual, dan eksplorasi materi secara imersif. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AR developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan AR dalam pembelajaran. Tentukan materi yang dapat diperjelas dengan visualisasi AR. Pilih platform AR yang sesuai dengan infrastruktur sekolah atau institusi. Pengembangan konten AR. Buat model 3D atau elemen interaktif berbasis AR. Gunakan perangkat lunak seperti Unity dengan ARKit atau ARCore. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan peserta didik untuk mengevaluasi efektivitas AR. Sesuaikan konten berdasarkan umpan balik pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan AR dalam lingkungan pembelajaran. Evaluasi tingkat keterlibatan dan pemahaman peserta didik. SOP 50 mengembangkan pembelajaran berbasis virtual reality, VR. 1. Tujuan. Menyediakan pengalaman belajar mendalam dan interaktif melalui teknologi VR. 2. Ruang lingkup. Penggunaan VR dalam simulasi, eksplorasi konsep abstrak, dan pelatihan keterampilan praktis. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim VR developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan VR dalam pembelajaran. Tentukan topik atau keterampilan yang dapat diajarkan melalui VR. Pilih platform VR yang sesuai, Oculus, HTC Vive, Google Cardboard. Pengembangan konten VR. Buat lingkungan virtual yang interaktif dan realistis. Gunakan teknologi seperti Unity atau Unreal Engine untuk pengembangan. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian dengan peserta didik untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Lakukan optimasi berdasarkan pengalaman pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan VR dalam lingkungan pendidikan. Lakukan pemantauan dan pembaruan konten secara berkala. Itulah SOP 46 SOP 50 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 51, SOP 55 pada tahap berikutnya.
Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 51, SOP 55 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 51, mengembangkan konten pembelajaran interaktif berbasis multimedia. 1. Tujuan: meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyajikan materi dalam bentuk multimedia interaktif. 2. Ruang lingkup: penggunaan elemen multimedia seperti video, animasi, audio, dan interaksi berbasis digital. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, tim multimedia, pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan konten interaktif. Identifikasi materi yang dapat dikembangkan dalam format multimedia. Pilih teknologi dan perangkat lunak yang sesuai. Pengembangan konten. Buat storyboard dan desain interaksi. Produksi elemen multimedia seperti video, animasi, dan audio. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan kelompok pengguna. Evaluasi keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Implementasi dan pemantauan. Integrasikan ke dalam platform pembelajaran. Lakukan pembaruan konten secara berkala. SOP 52, mengelola hak kekayaan intelektual dalam pengembangan teknologi pembelajaran. 1. Tujuan: melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dalam pembuatan sumber belajar digital. 2. Ruang lingkup: aspek legal dalam produksi konten pendidikan digital. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, tim legal, pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi karya yang memerlukan perlindungan. Tentukan jenis konten yang perlu dilindungi hak ciptanya. Pastikan originalitas karya. Pendaftaran hak kekayaan intelektual, HKI. Ajukan pendaftaran ke instansi terkait, HKI, paten, atau lisensi. Dokumentasikan proses pendaftaran. Penyusunan kontrak dan perjanjian. Buat perjanjian penggunaan hak cipta untuk kolaborasi. Pastikan lisensi penggunaan jelas dan terdokumentasi. Monitoring dan penegakan hak. Lakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak cipta. Ambil langkah hukum jika diperlukan. SOP 53, mengembangkan platform pembelajaran digital berbasis cloud. 1. Tujuan: mempermudah akses pembelajaran melalui sistem berbasis cloud yang fleksibel dan skalabel. 2. Ruang lingkup: pengelolaan infrastruktur cloud untuk pendidikan. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, tim IT dan cloud engineer, pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan infrastruktur cloud. Pilih penyedia layanan cloud yang sesuai. Rancang arsitektur cloud untuk kebutuhan pembelajaran. Pengembangan dan implementasi. Konfigurasi server dan database cloud. Integrasikan sistem manajemen pembelajaran, LMS, ke cloud. Pengujian dan optimalisasi. Lakukan uji performa dan keamanan data. Optimalkan kecepatan akses dan backup data. Pemantauan dan pemeliharaan. Lakukan pemantauan server dan data pengguna. Perbarui sistem secara berkala. SOP 54, mengembangkan sistem gamifikasi dalam pembelajaran digital. 1. Tujuan: meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik melalui penerapan elemen gamifikasi. 2. Ruang lingkup: penggunaan poin, level, leaderboard, dan tantangan dalam pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat: pengembang teknologi pembelajaran, tim desain gamifikasi, pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan strategi gamifikasi. Tentukan elemen gamifikasi yang akan diterapkan. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pengembangan mekanisme gamifikasi. Buat sistem poin, level, dan tantangan. Pastikan keseimbangan antara permainan dan edukasi.
Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba dengan pengguna awal. Evaluasi efektivitas gamifikasi dalam meningkatkan motivasi belajar. Implementasi dan pemantauan. Terapkan gamifikasi dalam pembelajaran. Pantau engagement pengguna dan lakukan perbaikan. SOP 55, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, AI. 1. Tujuan. Menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan otomatis melalui AI. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan AI untuk analisis data, rekomendasi materi, dan otomatisasi umpan balik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim data science dan AI. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan AI dalam pembelajaran. Tentukan aspek pembelajaran yang dapat diotomatisasi. Pilih model AI yang sesuai, chatbot, machine learning, DLL. Pengembangan model AI. Latih model dengan data pendidikan. Uji akurasi prediksi dan rekomendasi AI. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba dengan peserta didik. Perbaiki model berdasarkan umpan balik pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan AI dalam lingkungan pembelajaran. Lakukan monitoring dan peningkatan sistem secara berkala. Itulah SOP 51, SOP 55 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 56, SOP 60 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 56, SOP 60 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 56, mengembangkan sistem manajemen pembelajaran, LMS, berbasis teknologi. 1. Tujuan. Menyediakan sistem manajemen pembelajaran yang terstruktur dan mudah diakses oleh peserta didik dan pendidik. 2. Ruang lingkup. Pengembangan, pengelolaan, dan optimalisasi LMS untuk mendukung pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT dan developer LMS. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan LMS. Tentukan fitur utama yang dibutuhkan, forum, tugas, ujian, analitik. Pilih platform yang sesuai, Moodle, Google Classroom, DLL. Pengembangan dan implementasi LMS. Rancang arsitektur sistem dan UI UX LMS. Lakukan konfigurasi server dan basis data. Uji coba dan optimalisasi. Uji sistem dengan kelompok pengguna awal. Perbaiki bug dan tingkatkan pengalaman pengguna. Peluncuran dan pemantauan LMS. Implementasikan LMS di lingkungan pembelajaran. Monitor penggunaan dan lakukan pembaruan berkala. SOP 57, mengembangkan evaluasi pembelajaran digital berbasis data analitik. 1. Tujuan. Menyediakan evaluasi pembelajaran berbasis data untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Analisis data pembelajaran untuk mengukur keterlibatan, efektivitas materi, dan pencapaian peserta didik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim data analis. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi data yang akan dianalisis. Tentukan metrik evaluasi, waktu belajar, skor, aktivitas pengguna. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan evaluasi. Pengembangan model analitik. Gunakan teknik analitik untuk mengolah data, statistik, machine learning. Buat dashboard visualisasi hasil analisis. Uji coba dan validasi. Lakukan uji coba analisis pada data sampel. Pastikan hasil analisis dapat membantu pengambilan keputusan. Implementasi dan pemantauan. Terapkan analitik dalam sistem pembelajaran digital. Evaluasi secara berkala untuk peningkatan metode evaluasi. SOP 58, mengembangkan teknologi augmented reality, AR, untuk pembelajaran.
1. Tujuan. Meningkatkan pemahaman konsep dengan menambahkan elemen interaktif berbasis R. 2. Ruang lingkup. Pengembangan dan implementasi konten R dalam pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim R developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan penggunaan R dalam pembelajaran. Tentukan materi yang dapat diperjelas dengan R. Pilih perangkat dan platform R yang sesuai. Pengembangan konten R. Buat model 3D atau elemen interaktif. Gunakan perangkat lunak R seperti Unity, ARKit, atau ARCore. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba dengan peserta didik. Perbaiki fitur berdasarkan feedback pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan R dalam lingkungan pembelajaran. Monitor efektivitas dan lakukan pembaruan jika diperlukan. SOP 59, mengembangkan teknologi virtual reality, VR, untuk pembelajaran. 1. Tujuan. Meningkatkan pengalaman belajar melalui simulasi lingkungan virtual interaktif. 2. Ruang lingkup. Penggunaan VR untuk eksplorasi konsep yang kompleks atau berbahaya jika dilakukan secara langsung. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim VR developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan VR dalam pembelajaran. Tentukan materi yang cocok untuk simulasi VR. Pilih perangkat dan platform VR yang sesuai, Oculus, HTC Vive. Pengembangan konten VR. Rancang lingkungan dan skenario interaktif. Gunakan software seperti Unreal Engine atau Unity. Uji coba dan evaluasi. Lakukan pengujian pada kelompok kecil. Lakukan revisi berdasarkan umpan balik pengguna. Implementasi dan pemantauan. Terapkan VR dalam proses pembelajaran. Pantau efektivitas dan lakukan optimasi jika diperlukan. SOP 60, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis blockchain. 1. Tujuan. Meningkatkan keamanan, transparansi, dan validitas sertifikat pembelajaran dengan teknologi blockchain. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan blockchain untuk sertifikasi, manajemen kredensial, dan transaksi pendidikan. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim blockchain developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi blockchain dalam pembelajaran. Tentukan aspek pembelajaran yang dapat menggunakan blockchain. Pilih platform blockchain yang sesuai, Ethereum, Hyperledger, DLL. Pengembangan sistem blockchain. Buat sistem pencatatan sertifikat dan transaksi pendidikan. Pastikan integrasi dengan LMS atau platform lain. Uji coba dan validasi. Lakukan simulasi transaksi dan validasi data. Pastikan keamanan dan transparansi sistem. Implementasi dan pemantauan. Terapkan blockchain dalam pembelajaran digital. Pantau keandalan sistem dan lakukan peningkatan. Itulah SOP 56 SOP 60 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 61 SOP 65 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 61 SOP 65 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 61, mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, AI, untuk pembelajaran adaptif. 1. Tujuan. Meningkatkan personalisasi pembelajaran dengan sistem AI yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik. 2. Ruang lingkup. Penggunaan AI untuk analisis gaya belajar, rekomendasi materi, dan evaluasi otomatis. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI dan Data Science. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi AI. Identifikasi aspek pembelajaran yang dapat diadaptasi oleh AI.
Pilih model AI yang sesuai, machine learning, deep learning. Pengembangan model AI. Kumpulkan data gaya belajar peserta didik. Latih model AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian dengan kelompok pengguna awal. Analisis efektivitas AI dalam menyesuaikan pembelajaran. Implementasi dan pemantauan. Terapkan AI dalam platform pembelajaran. Lakukan peningkatan model berdasarkan umpan balik pengguna. SOP 62, mengembangkan sistem evaluasi otomatis berbasis AI. 1. Tujuan. Meningkatkan efisiensi evaluasi dengan AI yang dapat menilai tugas, ujian, dan asesmen secara otomatis. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan AI untuk penilaian esai, ujian pilihan ganda, dan umpan balik otomatis. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI dan data science. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan sistem evaluasi AI. Identifikasi jenis asesmen yang dapat dievaluasi AI. Pilih model NLP untuk penilaian esai atau sistem grading otomatis. Pengembangan model evaluasi AI. Latih model AI menggunakan dataset soal dan jawaban. Pastikan AI dapat memberikan umpan balik yang tepat. Uji coba dan validasi. Lakukan pengujian sistem dengan data uji. Sesuaikan algoritma berdasarkan akurasi hasil penilaian. Implementasi dan pemantauan. Terapkan AI dalam sistem evaluasi digital. Monitor kinerja AI dan lakukan perbaikan berkala. SOP 63, mengembangkan teknologi Internet of Things, IoT, untuk pembelajaran. 1. Tujuan. Meningkatkan interaktivitas pembelajaran dengan perangkat IoT yang terhubung. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan sensor, perangkat pintar, dan sistem otomatis dalam pendidikan. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IoT Engineer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan IoT dalam pembelajaran. Tentukan skenario pembelajaran yang dapat dioptimalkan dengan IoT. Pilih perangkat yang sesuai, sensor, RFID, smartboard. Pengembangan sistem IoT. Rancang konektivitas perangkat dan platform. Kembangkan sistem pemantauan data dan kontrol otomatis. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba integrasi IoT dalam kelas. Analisis dampak penggunaan IoT pada efektivitas pembelajaran. Implementasi dan pemantauan. Terapkan IoT dalam lingkungan pendidikan. Lakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. SOP 64, mengembangkan teknologi digital twin untuk simulasi pembelajaran. 1. Tujuan. Memanfaatkan teknologi digital twin untuk simulasi pembelajaran berbasis data real-time. 2. Ruang lingkup. Penggunaan model digital dari sistem atau objek nyata untuk pembelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim digital twin developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi digital twin. Identifikasi materi pembelajaran yang cocok untuk simulasi digital twin. Pilih platform pengembangan yang sesuai, Siemens MindSphere, Microsoft Azure Digital Twins. Pengembangan model digital twin. Buat representasi digital dari sistem atau proses nyata. Pastikan sinkronisasi data real-time dengan model digital. Uji coba dan evaluasi. Lakukan simulasi pembelajaran menggunakan digital twin. Evaluasi akurasi dan efektivitas sistem dalam proses pembelajaran. Implementasi dan pemantauan. Terapkan digital twin dalam skenario pembelajaran nyata. Lakukan pembaruan model berdasarkan data terbaru. SOP 65, mengembangkan sistem manajemen sertifikasi digital berbasis blockchain. 1. Tujuan.
Memastikan validitas dan keamanan sertifikat pembelajaran dengan teknologi blockchain. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan blockchain untuk menerbitkan, menyimpan, dan memverifikasi sertifikat digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim blockchain developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi blockchain dalam sertifikasi. Tentukan sistem sertifikasi yang akan diterapkan. Pilih platform blockchain yang sesuai, Ethereum, Hyperledger. Pengembangan sistem sertifikasi digital. Buat smart contract untuk pembuatan dan verifikasi sertifikat. Pastikan keamanan dan enkripsi data sertifikat. Uji coba dan validasi. Simulasikan penerbitan dan verifikasi sertifikat digital. Evaluasi kehandalan sistem terhadap pemalsuan sertifikat. Implementasi dan pemantauan. Terapkan sistem sertifikasi digital dalam platform pendidikan. Monitor penggunaan dan lakukan peningkatan fitur. Itulah SOP 61, SOP 65 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 66, SOP 70 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 66, SOP 70 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 66, mengembangkan teknologi Big Data untuk analisis pembelajaran. 1. Tujuan. Meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan analisis data besar yang dapat mengidentifikasi tren, pola, dan kebutuhan peserta didik. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan teknologi Big Data untuk mengolah dan menganalisis data pembelajaran dalam skala besar. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim data analis. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi sumber data pembelajaran. Tentukan jenis data yang akan dikumpulkan, interaksi siswa, nilai, partisipasi. Pastikan data bersumber dari LMS, ujian online, dan platform digital lainnya. Pengolahan dan analisis data. Gunakan tools Big Data seperti Hadoop, Spark, atau Google BigQuery. Lakukan analisis tren dan pola pembelajaran berdasarkan data. Interpretasi hasil dan penerapan dalam pembelajaran. Sajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard atau laporan. Gunakan data untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran. Evaluasi dan optimalisasi sistem Big Data. Monitor keakuratan dan efektivitas analisis data. Lakukan peningkatan model analitik berdasarkan umpan balik pendidik. SOP 67, mengembangkan teknologi cloud computing untuk pembelajaran. 1. Tujuan. Memastikan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran dengan penyimpanan dan pengolahan data berbasis cloud. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan layanan cloud computing untuk mendukung pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim IT dan Cloud Engineer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi cloud computing. Tentukan layanan cloud yang akan digunakan, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Pilih model cloud, public, private, atau hybrid cloud. Migrasi data dan pengembangan infrastruktur. Pindahkan data pembelajaran ke platform cloud. Pastikan keamanan dan enkripsi data pengguna. Integrasi cloud dengan sistem pembelajaran. Hubungkan cloud dengan LMS dan sistem evaluasi. Uji coba aksesibilitas dan performa sistem. Monitoring dan optimalisasi layanan cloud. Lakukan pemantauan kinerja server cloud. Optimalkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses. SOP 68, mengembangkan pembelajaran berbasis gamifikasi. 1. Tujuan. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik melalui elemen permainan dalam pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Penerapan teknik gamifikasi seperti poin, lencana, leaderboard, dan tantangan dalam proses belajar.
3 pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim desain instruksional. Pendidik. 4 prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi materi yang cocok untuk gamifikasi. Pilih konsep pembelajaran yang dapat dibuat interaktif. Tentukan elemen permainan yang akan digunakan. Pengembangan sistem gamifikasi. Rancang mekanisme permainan, poin, reward, level. Gunakan platform seperti Kahoot, Duolingo, atau LMS yang mendukung gamifikasi. Uji coba dan evaluasi. Implementasikan gamifikasi pada kelompok kecil. Evaluasi dampak terhadap motivasi dan hasil belajar. Optimalisasi dan peningkatan sistem gamifikasi. Lakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Tambahkan tantangan dan fitur baru sesuai kebutuhan. SOP 69, mengembangkan sistem augmented intelligence untuk pembelajaran. 1 tujuan. Menggabungkan kecerdasan buatan dengan intervensi manusia untuk mendukung pembelajaran adaptif. 2 ruang lingkup. Pemanfaatan AI untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi dengan tetap mempertahankan interaksi manusia. 3 pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim AI developer. Pendidik. 4 prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi augmented intelligence. Identifikasi area pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan AI. Pilih model AI yang akan digunakan. Pengembangan sistem augmented intelligence. Bangun sistem yang menggabungkan AI dan intervensi guru. Pastikan AI memberikan rekomendasi berdasarkan data pembelajaran. Uji coba dan evaluasi. Lakukan pengujian dengan skenario pembelajaran nyata. Evaluasi tingkat akurasi rekomendasi AI. Implementasi dan peningkatan sistem. Terapkan dalam LMS dan platform pembelajaran lainnya. Lakukan pembaruan berdasarkan umpan balik pengguna. SOP 70, mengembangkan teknologi blockchain untuk keamanan data pendidikan. 1 tujuan. Meningkatkan keamanan dan transparansi data pendidikan dengan teknologi blockchain. 2 ruang lingkup. Pemanfaatan blockchain untuk melindungi data siswa, nilai, dan kredensial akademik. 3 pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim blockchain developer. Pendidik. 4 prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan keamanan data. Tentukan jenis data yang akan diamankan dengan blockchain. Pilih platform blockchain yang sesuai. Pengembangan sistem keamanan berbasis blockchain. Buat smart contract untuk verifikasi data akademik. Gunakan sistem enkripsi untuk melindungi data. Uji coba dan validasi. Lakukan simulasi penyimpanan dan verifikasi data. Evaluasi tingkat keamanan dan transparansi sistem. Implementasi dan pemantauan. Terapkan blockchain dalam sistem pendidikan. Lakukan pemantauan dan optimasi secara berkala. Itulah SOP 66, SOP 70 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 71, SOP 72 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Berikut lanjutan SOP 71, SOP 72 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 71, mengembangkan teknologi virtual reality, VR, untuk simulasi pembelajaran. 1 tujuan. Meningkatkan pengalaman belajar dengan simulasi berbasis VR yang memungkinkan interaksi langsung dengan lingkungan virtual. 2 ruang lingkup. Pemanfaatan VR dalam pembelajaran sains, teknik, kedokteran, dan bidang lain yang membutuhkan simulasi visual. 3 pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim VR developer. Pendidik. 4 prosedur, langkah operasional terukur. Identifikasi kebutuhan pembelajaran dengan VR. Tentukan materi yang dapat disimulasikan dengan VR. Pilih platform VR yang sesuai, Oculus, HTC Vive, atau Google Cardboard.
Pengembangan konten VR. Buat skenario pembelajaran berbasis VR. Gunakan software pengembangan VR seperti Unity atau Unreal Engine. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba penggunaan VR dalam pembelajaran. Analisis dampak VR terhadap pemahaman siswa. Implementasi dan pemantauan. Terapkan VR dalam skenario pembelajaran nyata. Lakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. SOP 72, mengembangkan teknologi Mixed Reality, MR, untuk pembelajaran interaktif. 1. Tujuan. Menggabungkan elemen realitas virtual dan dunia nyata dalam satu lingkungan pembelajaran interaktif. 2. Ruang lingkup. Pemanfaatan MR untuk simulasi laboratorium, rekonstruksi sejarah, dan eksplorasi interaktif dalam pendidikan. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim MR Developer. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Perencanaan implementasi MR dalam pembelajaran. Tentukan materi yang sesuai dengan teknologi MR. Pilih perangkat MR seperti Microsoft HoloLens atau Magic Leap. Pengembangan konten MR. Buat model 3D dan skenario interaktif berbasis MR. Gunakan software pengembangan MR seperti Vuforia atau HoloLens SDK. Uji coba dan evaluasi. Lakukan pengujian terhadap interaktivitas dan akurasi MR. Evaluasi dampaknya terhadap pemahaman konsep pembelajaran. Implementasi dan optimalisasi. Terapkan MR dalam kelas atau laboratorium virtual. Lakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil evaluasi. Dengan ini, seluruh SOP 1 SOP 72 telah selesai disusun. Apakah ada bagian yang perlu disempurnakan atau disesuaikan lebih lanjut?